that bright infinity inside your eyes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sekartari, NIM 2019-33003 dari kelas PGSD 6A Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah global atau perspektif global melalui visi antropologi dan sosiologi. Namun di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, visi antropologi. Apa sih itu antropologi? Nah, antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan pekerjaannya. Lebih menitik beratkan kepada kebudayaan si lebihnya sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Nah, dari sudut antropologi sendiri terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Hakikatnya perkembangan aspek kehidupan apapun, mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat global, dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Perkembangan serta kemajuan yang ada di sekitar kita merupakan hasil pengembangan akal pikiran manusia atau hasil pengembangan budaya sebagai perkembangan kebudayaan. Misalnya itu iptek yang terus berkembang merupakan produk akal pikiran manusia. Nah, salah satunya iptek itu. Sekarang kan lebih berkembang dari zaman ke zaman, iptek selalu berkembang pesat. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri dalam bidang sosial dan budaya menimbulkan dampak negatif. Nah, dampak negatif dari globalisasi antara lain adalah meningkatkan individualisme. Jadi orang-orang yang mengalami ini akan merasakan dampak negatifnya, yaitu meningkatnya individualisme, satu sama lain sikapnya acuh tak acuh. Terus perubahan pada pola kerja, terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat. Saat ini di kalangan generasi muda khususnya banyak yang kehilangan jati dirinya. Jadi contohnya banyak generasi anak muda Indonesia yang tergila-gila dengan K-pop, terus drama Korea dan lain-lain. Sedangkan seperti cerita rakyat, legenda, atau asal-usul wilayah mana itu di kalangan generasi mungkin asing, tapi kalau adanya K-pop sama drama Korea mungkin di kalangan generasi muda Indonesia itu sudah terbiasa. Nah, mereka berlomba-lomba meniru gaya hidup ala barat yang tidak cocok jika diterapkan di Indonesia. Jadi berpakaian mini, terus yang seksi-seksi itu jika disinkronkan dengan kebudayaan Indonesia itu kurang pas. Namun generasi anak muda Indonesia sekarang tidak, tetap dia menirukan gaya-gaya ala-ala barat. Seperti berganti-ganti pasangan, konsumtif itu juga, dan hedonisme tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Untuk itu sebagai generasi muda, seorang mahasiswa, penerus bangsa, kita harus menyadari keberadaan nilai yang masih berlaku di negara kita. Kita harus mematuhi, menghormati, menghargai. Kita juga harus pandai dalam menyeleksi budaya asing yang masuk ke Indonesia, ke negara kita. Dalam kehidupan manusia yang semakin terbuka luas, persilangan kebudayaan sudah menjadi suatu kebutuhan karena proses tersebut tidak dapat dicegah apabila suatu negara ingin menjadi bagian dari warga dunia.
Untuk itu ditinjau dari perspektif budaya dan antropologi, kewaspadaan terhadap dampak negatif harus menjadi kepedulian kita semua. Itu kalau dari sisi antropologi. Sekarang kita masuk ke visi sosiologi. Menurut Hankins, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Kalau gitu intinya studi tentang interaksi manusia dalam lingkungannya. Objek utamanya adalah hubungan antar manusia itu sendiri, interaksi itu dalam lingkungan sosial di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dan berkembang. Mulai dari keluarga, teman, sepermainan, tetangga, sekampung, sekota, regional, provinsi, sampai ke tingkat global antar bangsa. Motif interaksi sosial sangat beragam dilandasi oleh tujuan tertentu, contohnya yaitu hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi oleh motif ekonomi. Nah, itu termasuk contoh interaksi atau hubungan antar manusia. Akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Nah, kegiatan sehari-hari seperti belajar dan olahraga juga merasakan dampak globalisasi. Misalnya, dalam dunia pendidikan itu ada pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa. Nah, itu contoh dampaknya yang bermanfaat ya. Untuk yang seperti olahraga, pertandingan Asia Games atau Olimpiade dan lain sebagainya. Nah, semua itu contoh sebagai bukti contoh bahwa interaksi sosial hubungan antar manusia sudah semakin meluas. Tidak hanya kita masyarakat Indonesia dengan masyarakat Indonesia saja, tapi sudah secara global dan meluas. Nah, hal ini tentunya membawa dampak positif dan dampak negatif. Pasti banyak ya dampaknya. Salah satunya dampak positif menambah wawasan, menambah relasi dan pengalaman, bertukar pikiran, dan mesti seru. Misal kita punya teman yang kultur budayanya berbeda. Kalau negatifnya, pergaulan bebas, pemakaian obat-obat terlarang itu semakin merajalela di kalangan generasi muda. Nah, dampak positifnya yang ada patut disyukuri dan dijadikan sesuatu yang bermakna dari peristiwa dan interaksi sosial yang ada, menyadarkan manusia agar menghargai satu sama lain karena manusia sama harkat dan derajatnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dampak negatifnya itu harus waspada oleh semua pihak, harus waspada tidak hanya generasi muda saja, tapi semua masyarakat yang ada di dunia harus waspada dalam menghadapi dampak negatif interaksi sosial. Nah, harus menjadi perhatian dan kepedulian kita bahwa ada kelompok manusia yang bertujuan komersial dan barangkali juga bertujuan politik yang secara sengaja melakukan penetrasi budaya untuk meracuni, mendoktrin dengan tujuan menghancurkan generasi muda bangsa lain. Nah, kita harus secara aktif mencari alternatif pemecahannya. Jadi kita sebagai generasi muda harus pintar-pintar menyaring kebudayaan yang masuk di Indonesia. Nah, itu masalah-masalah global melalui visi antropologi dan sosiologi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.